Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi mengenai distribusi frekuensi dan penyajian grafik yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Suci Rahmawati, Pamita Sari, dan Nika Trilestari. Distribusi frekuensi yaitu mengumpulkan data yang sama dalam satu kelompok. Macam-macam distribusi frekuensi ditinjau dari nyata tidaknya frekuensi. Pertama, distribusi frekuensi absolut adalah suatu jumlah bilangan yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Distribusi ini disusun berdasar apa adanya sehingga tidak menyukarkan peneliti dalam membuat distribusi lain. Yang kedua yaitu distribusi frekuensi relatif. Merupakan suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Selanjutnya ditinjau dari jenisnya. Yang pertama, distribusi frekuensi numerik adalah distribusi frekuensi yang didasarkan pada data-data kontinu, yaitu data yang berdiri sendiri dan merupakan suatu deret hitung. Yang kedua, distribusi frekuensi kategorikal. Distribusi frekuensi yang didasarkan pada data-data yang terkelompok. Ditinjau dari kesatuannya. Yang pertama, distribusi frekuensi satuan adalah distribusi frekuensi yang menunjukkan berapa banyak data pada jumlah tertentu. Maksud saya, banyak data pada kelompok tertentu. Distribusi numerik maupun relatif menunjukkan distribusi satuan. Yang kedua, distribusi frekuensi kumulatif merupakan distribusi frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada sekelompok nilai tertentu mulai dari kelompok sebelumnya sampai kelompok tersebut atau sebaliknya. Data yang tidak dikelompokkan atau distribusi frekuensi numerik dilakukan jika data yang diamati memiliki kategori yang sedikit walaupun dalam jumlah banyak. Di bawah ini contoh data yang bisa langsung dikerjakan, yaitu contoh data pertama 3587 956789. Data di atas hanya berjumlah 10 data sehingga untuk menghitung secara manual masih bisa kita lakukan. Contoh data yang kedua yaitu 2222 3333 444 556666 7777 8888888999. Data di atas berjumlah 30 data, tapi memiliki jenis yang sama sehingga tidak perlu dikelompokkan, tapi hanya dibuat tabel frekuensi biasa. Adapun contoh dari tabel frekuensi absolut, contohnya sebagai berikut ini. Data yang dikelompokkan atau distribusi frekuensi kategorikal digunakan jika ada data yang mempunyai jenis atau kategori yang banyak, maka distribusi frekuensi yang ada akan sangat panjang. Untuk mengatasi masalah ini, maka kita menggunakan distribusi frekuensi kategorikal atau biasa kita sebut sebagai data yang dikelompokkan secara kategori atau jenis. Contoh dari distribusi frekuensi kategorikal. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Pamita Sari. Yang selanjutnya yaitu distribusi frekuensi relatif. Distribusi frekuensi relatif adalah suatu jumlah persentase yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Berikut adalah contoh tabel distribusi frekuensi relatif. Untuk mencari titik tengah kelas KI atau rumus untuk mencari titik tengah kelas KI yaitu bisa dengan batas bawah kelas KI ditambah batas atas kelas KI kemudian dibagi menjadi 2. Kemudian untuk mencari frekuensi relatif kelas KI yaitu bisa dengan frekuensi kelas KI dibagi dengan total pengamatan. Yang selanjutnya yaitu distribusi frekuensi kumulatif. Yang dimaksud dengan distribusi frekuensi kumulatif adalah distribusi frekuensi yang menunjukkan jumlah frekuensi pada sekelompok nilai atau tingkat nilai tertentu mulai dari kelompok sebelumnya sampai kelompok tersebut. Distribusi frekuensi kumulatif terdiri atas
dua, yaitu yang pertama, tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Pembentukan TDFK tetap harus memperhatikan prinsip pembentukan TDF atau semua data tercakup dan tidak terjadi overlapping. Berikut adalah contoh tabel dari TDFK kurang dari atau tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Banyak kelas dalam TDFK kurang dari yaitu banyak kelas TDF ditambah 1. Kelas TDFK kurang dari dibentuk dengan menggunakan batas bawah kelas TDF. Kelas terakhir dalam TDFK kurang dari dibentuk dengan batas bawah kelas ke I atau kelas ke K ditambah 1 pada TDF. Berikut adalah contoh tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Banyak kelas dalam TDFK lebih dari yaitu sama dengan banyak kelas TDF ditambah 1. Kelas TDFK lebih dari dibentuk dengan menggunakan batas atas kelas TDF. Kelas pertama dalam TDFK lebih dari dibentuk dari batas atas kelas ke 0 atau kelas ke I pada TDF. Yang kemudian yaitu penyajian grafik. Grafik merupakan gambar-gambar yang menunjukkan data secara visual yang biasanya dibuat berdasarkan nilai pengamatan aslinya ataupun dari tabel-tabel sebelumnya. Keuntungan menggunakan grafik yaitu ada 4. Yang pertama, grafik lebih mudah diingat daripada tabel. Yang kedua, grafik menarik bagi orang-orang tertentu yang tidak menyukai angka dan tabel. Yang ketiga, dapat diperoleh informasi secara visual dan juga dapat digunakan untuk membandingkan secara visual pula. Dan yang terakhir yaitu dapat menunjukkan perubahan hubungan satu bagian dalam rangka data dengan bagian yang lainnya. Jenis-jenis grafik ada 5. Yang pertama yaitu grafik garis atau line chart. Grafik garis atau diagram garis dipakai untuk menggambarkan data berkala. Grafik garis dapat berupa grafik garis tunggal maupun grafik garis berganda. Yang kedua yaitu grafik petang atau balok. Yang kedua yaitu grafik batang atau balok atau bar chart. Grafik batang pada dasarnya sama fungsinya dengan grafik garis, yaitu untuk menggambarkan data berkala. Grafik batang juga terdiri dari grafik batang tunggal dan grafik batang ganda. Yang ketiga yaitu grafik lingkaran atau pie chart. Grafik lingkaran lebih cocok untuk menyajikan data cross-section di mana data tersebut dapat dijadikan bentuk prosentase. Jenis grafik yang keempat yaitu ada grafik gambar atau piktogram. Grafik ini berupa gambar atau lambang untuk menunjukkan jumlah benda yang dilambangkan. Dan jenis grafik yang terakhir atau yang kelima yaitu ada grafik berupa peta atau kartogram. Kartogram adalah grafik yang banyak digunakan oleh BMG untuk menunjukkan peramalan cuaca di beberapa daerah. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nika Trilestari. Baik, untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, dan ini merupakan gambar grafik garis atau line chart. Di situ tertulis pie chart, harusnya line chart ya, disitu salah. Kemudian ini ada gambar grafik batang atau bar chart. Selanjutnya ada pie chart. Kemudian masuk ke penyajian distribusi frekuensi. Di bawah ini merupakan beberapa bentuk grafik yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu histogram. Histogram merupakan suatu cara untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai hasil observasi terdistribusi. Bentuk distribusi sangat penting karena akan menentukan metode statistika yang dipergunakan. Kemudian yang kedua, poligon. Poligon frekuensi adalah grafik dari distribusi frekuensi yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Sedangkan sumbu vertikal dipergunakan frekuensi dari kelas yang bersangkutan. Kemudian ogif. Penyajian secara grafis dari distribusi frekuensi kumulatif disebut sebagai ogif. Pada ogif yang digunakan sebagai sumbu horizontal adalah batas nyata kelas. Sedangkan sumbu vertikal digunakan frekuensi kumulatif masing-masing kelas.
Kemudian penyajian tabel distribusi frekuensi dalam grafik atau diagram. Yang pertama yaitu TDF disajikan dalam histogram atau poligon. Yang kedua, TDFR disajikan dalam histogram atau poligon juga. Ini adalah gambarnya histogram atau poligon TDFR. Kemudian TDFK kurang dari disajikan dalam OGIF. Ini dia gambarnya, OGIF kurang dari. Kemudian TDFK lebih dari disajikan dalam OGIF. Ini gambarnya, OGIF lebih dari. Sepertinya sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.